Shalom. Shalom. Senyum semua. Saya senyum ya. Bagaimana kabar? Baik-baik. Saya juga bersukacita karena diberikan kesempatan untuk melayani di jemaat ini, Jemaat Bukit Kasih Kusuma. Dan hari ini adalah perjumpaan yang memang dirancang oleh Tuhan untuk kita berjumpa satu dengan yang lain. Mari kita siapkan hati untuk kita belajar bersama bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Mazmur 107 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 33 sampai 37. Tapi saya akan memberikan dasar supaya kita bisa memahami Mazmur ini secara keseluruhan, ayat 1 sampai 43. Ibu bapak saudara-saudara, Mazmur ini terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama itu merupakan nyanyian syukur yang diangkat terus-menerus oleh 4 golongan yang mengalami kesesakan dan berteriak kepada Tuhan untuk menolong mereka. Buka Alkitab supaya paham 4 golongan yang dimaksudkan yang mana. Golongan yang pertama, lihat ayat 4 sampai 9. Itu soal orang-orang yang berjalan di padang gurun. Golongan yang kedua ada orang-orang yang dulu dalam gelap, itu bicara soal dalam masa penahanan, dalam penjara. Golongan yang ketiga ayat 17 sampai 22. Ayat 17 sampai 22 soal orang-orang sakit karena dosa. Lalu yang golongan keempat 23 sampai selanjutnya itu soal orang yang kemudian mengarungi lautan lalu ombak menerjang. Di saat disitulah Allah menolong mereka. Jadi semua 4 golongan ini adalah orang-orang yang mengalami kesesakan dan butuh pertolongan Tuhan. Dan yang kedua adalah soal syukur kepada Tuhan karena kasih setianya dinyatakan bagi mereka di tengah kesesakan yang tadi. Sehingga jadi jelas ibu bapak bahwa Mazmur ini berisikan soal kasih setia Allah yang dinyatakan kepada umat ketika umat mengalami kesesakan, ketika umat mengalami penderitaan, ketika umat mengalami persoalan hidup. Allah hadir di sana ketika dong bataria Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 1. Ayat 1. Mazmur mulai dengan ajak umat untuk bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa harus bersyukur? Memang umat harus bersyukur karena Allah telah menyatakan kasih bagi mereka. Memang umat harus bersyukur karena Allah memperhatikan mereka. Umat harus bersyukur karena mereka telah ditebus. Umat harus bersyukur karena mereka telah dikumpulkan dari 4 penjuru mata angin, 2 dan 3. Harus bersyukur untuk itu saudara-saudara. Maka tema yang diangkat oleh bidang teologi dan ajaran Gemi menjadi tepat sekali membicarakan soal bersyukur mengingat kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita belajar untuk merenungkan firman ini. Di ayat 4 dia bicara ada orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ibu bapak saudara-saudara, kalau ini kira-kira tong ingat kisah apa? Berbicara tentang padang gurun, kita pasti ingat tentang kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Berjalan di padang gurun tuh ibu bapak, itu berjalan tanpa arah. Lihat ke sana sama, lihat kemari sama, semua sama, seakan tidak ada jalan. Di saat di situ, di jalan yang tidak bisa kita temui, kita butuh kompas. Zaman dulu ada kompas, belum ada. Kompasnya cuma satu, umat berserah pada Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan ke sana. 4 golongan tadi semua mengalami. Orang dalam penahanan, dalam penjara, berseru pada Tuhan. Tuhan hadir di sana, menunjukkan kasihnya, kesat bahasa Ibraninya, menunjukkan kasih setianya. Ketika dalam gelombang, ketika berlayar, ombak datang, kemudi bisa patah, semua kehilangan akal dan pikiran, Allah hadir di sana. Bila manusia berseru padanya. Ibu bapak saudara-saudara,
Tompe hidup ini ibarat padang gurun. Tompe hidup ibarat penjara. Kalau tong tidak bisa memaknai baik-baik, tompe hidup ibarat ada di samudera raya yang diterpa oleh badai dan gelombang. Tapi ketahanan imanmu sampai di mana untuk menghadapi prahara padang gurun, gelombang samudera, sampai di mana imanmu? Engkau mengharapkan siapa di situ? Engkau mengharapkan dirimu atau mengharapkan Tuhanmu? Karena tong banyak orang Kristen mengaku percaya tapi imannya belum tentu. Belum tentu orang mengaku percaya lalu dia beriman memang sesuai standarnya, setara dengan imannya, dengan pengakuannya. Banyak tuh orang Kristen begitu. Sebentar pengakuan iman, semua mengaku percaya. Tapi ketika masalah datang, pengakuan yang di dalam ibadah pun seakan-akan runtuh dan tidak punya makna. Makanya kita harus memahami ini. Ini jadi refleksi bagi orang. Dalam Pemazmur, imam ajak umat untuk bersyukur apa? Untuk ingat kasih setia Allah itu. Pemazmur mencoba menghidupkan memori kolektif umat tentang kasih setia Allah yang dinyatakan bagi umat itu, untuk nenek moyang mereka, Israel. Betapa besar kasih setia Allah. Itu menjadi satu refleksi bagi mereka dan bagi kita saat ini untuk merenungkan. Kalau Tuhan saja sanggup untuk melepaskan mereka dari badai yang sungguh-sungguh badai dalam prahara padang gurun, kita, Tuhan kecil begini, Tuhan bantu. Tuhan lihat, yang penting tong baswara saja. Tuhan ku tak mampu hadapi ini. Ku butuh engkau. Tuhan hadir di sana. Tapi kadang tuh orang Kristen terlalu terpenjara dalam persoalan hidup, terlalu terpenjara dalam masalah sehingga kita buta untuk melihat bahwa Tuhan yang ada di sampingmu mendengarmu ketika engkau berkata, Tuhan bantu aku. Ya Bapak saudara-saudara, ini jadi refleksi untuk orang. Betapa Tuhan itu baik. Itu yang tadi sampai golongan 4 itu semua sama saja. Semua sama-sama mengalami kesesakan. Dan bila mereka berseru pada Tuhan, Tuhan dengan cintanya menunjukkan kasih untuk melepaskan mereka dari semua kesesakan yang mereka alami. Sekarang menarik. Kita perhatikan ayat 33, bacaan yang tadi, ayat 33 sampai 37. Ada kata yang dia kontradiksi. Dia kontradiksi yang di ayat 33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ada yang kontradiksi itu. Bapak, bayangkan, tong ini siapa? Siapa kata orang manusia ini? Ibu Bapak, coba tong pikir siapa kita. Kalimat tanya pendek ini hendak mengajak orang semua untuk merenungkan diri, bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa atas diri sendiri. Hari ini Ibu Bapak mungkin punya pergumulan, bahkan punya rencana-rencana hidup. Kita taruh yang paling ideal untuk kita capai ke sana. Tapi kemudian kadang Tuhan buat tidak sesuai sama sekali, jauh dari harapan, dan kita bilang itu buruk karena kita punya rancangan itu selalu baik. Kita sudah taruh yang paling baik nih, tapi kemudian akhirnya mengecewakan. Tuhan buat tidak sebaik yang kita pikirkan. Kadang tong begitu toh, betul toh? Oh yang lain taruh betul, menyahau. Tapi kemudian tuh harus ingat, kadang Tuhan buat begitu karena apa? Tuhan tahu akhirnya yang engkau rencanakan yang paling baik itu lebih parah daripada Tuhan nyatakan. Ketika Tuhan nyatakan yang tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan, sesungguhnya itu yang paling terbaik untuk saudara nikmati. Kita harus belajar dalam setiap kesesakan hidup, dalam setiap persoalan hidup, harus menemukan kasih setia Tuhan di sana. Bukan hanya dalam keadaan baik-baik. Lalu ini mengajak orang untuk saling berbagi sebagai kesaksian untuk menyatakan bahwa Allah begitu mencintai saya dengan kasih setianya yang tidak terbatas. Ku ceritakan kepada orang lain sebagai kesaksian hidupku supaya orang lain juga merasakan.
Bukan karena tompe anak sukses, bukan karena tompe saudara sukses atau tompe diri sendiri sukses, selalu tompe acara besar-besar undang semua supaya sama-sama merasakan kasih setia itu. Karena Tuhan baik, tompe anak ini dapat wisuda, tompe anak ini naik pangkat, tompe anak ini dia jadi pejabat. Bukan karena itu. Apakah kasih setia Allah hanya dilihat dengan peristiwa-peristiwa kayak begitu? Tidak. Sadarkah engkau ketika hari ini tong berjumpa, malam tong tidur bangun pagi, bukankah itu kasih setia Allah? Hal yang paling sedikit, yang paling kecil dapat diceritakan sebagai kesaksian untuk orang lain. Semua punya masalah. Kita bermasalah, ibu bapak pasti punya masalah. Tompe rencana-rencana hidup semua, tapi jangan lupa satu hal, selalu libatkan Tuhan di dalam. Tong kadang dibikin diri sama dengan tuang Allah nih, atau ikut tompe mau. Pas terjadi yang tompe mau, tong kasih salah Tuhan. Tuhan kita so berdoa, Tuhan kita masuk gereja, kita rajin masuk ibadat, kita kasih perpuluhan, kita kasih persembahan. Tapi kenapa Tuhan bikin lain? Siapa ngana kok ngana mau tanya kedaulatan Tuhan? Tung jaga tertahu diri. Tapi teks ini mau ajar orang, ibu bapak, bahwa ternyata di tengah setiap prahara kehidupan, ibarat pada gunung, ibarat samudra yang mengguncang kita, Tuhan pasti sama-sama dengan kita ketika kita dalam diam, dalam tenang saja, dalam waktu semenit saja, engkau duduk tenang dan angkat hatimu kepada Tuhan, berdoa untuk dia. Tuhan, aku sedang hadapi masalah ini, dan engkau akan sangat tercengang-cengang untuk melihat Tuhan bekerja di sana. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, percayalah, di balik setiap masalah dan rasa kecewa yang kita alami ada rencana Tuhan yang paling indah. Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Dan kita berharap bahwa kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Banyak hal dalam perjalanan hidup Tuhan rancangkan, tetapi pada akhirnya kita akan berserah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pemberi kehidupan, supaya Dia yang menuntun kita, Dia menjadi kompas. Tak usah takut. Kalau Tuhan kehendaki kita ada dalam masalah, ada cinta paling besar yang hendak dinyatakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Percaya itu. Kita bukan mengalami pengalaman iman yang terlalu luar biasa besar. Tidak. Dalam setiap hari saja. Bapak pikir kita bisa makan satu hari itu karena tompe kuat. Karena rutinitas kita bisa cari makan, kita bisa makan itu karena tompe kuat. Jaga sadar diri. Memang itu rotasi kehidupan yang berputar sedemikian. Tapi ketika engkau dapat makan dan minum, Tuhan yang kasih berkat. Tapi pendeta, orang ini tuh sudah rajin ibadah, tapi tompe berkat biasa-biasa saja. Tapi sana tuh dia pemalas nih, berpuluhan meter kasih, dia kaya nih tuh lele, dia berkat banyak nih. Saya mau kasih tahu, setan bisa kasih berkat. Kira setan tidak bisa kasih berkat, dia bisa kasih berkat. Lalu jangan pikir setan juga tidak bisa pengaruh orang yang rajin-rajin masuk gereja. Dia bilang masuk saja gereja, masuk gereja saja, tapi tak usah kasih orang. Masuk gereja saja, tapi tak usah kasih perpuluhan, kasih persembahan yang seperti biasa, tapi jangan ada hati di sana, jangan ada hati di luar. Masuk saja, tak usah dengar khotbah pendeta, pikir yang anak mau kerja sabanta. Nah itu cara-cara sederhana iblis ganggu. Itu kesesakan yang hendak iblis masukkan. Tapi ketika engkau teguh dalam iman, Tuhan akan jadi benteng. Roh Kudus akan jadi benteng untuk menangkis serangan-serangan sejahat. Hidup penuh dinamika, susah senang, baik dan buruk, manis dan pahit. Hadapi itu. Yang pahit jangan dulu buang, yang manis jangan dulu talang. Karena sesungguhnya dalam setiap rasa itu Tuhan sedang memberikan satu pelajaran hidup untuk engkau bisa menemukan di mana sesungguhnya kasih setia Tuhan berada. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen gampangan
Kita bukan menjadi orang Kristen yang padede, yang cengeng, yang rapuh, yang sama Korea sama saya kerupuk patah, tidak. Tapi kita teruji. Ketika kita terbiasa, Tuhan kasih kesesakan, kasih persoalan, kasih semua hal supaya tong teruji sama dengan parang, tong gosok terus. Masalah itu batu gosok untuk mengasah hidupmu jadi tajam, untuk potong setiap tentangan hidup yang ada di depan bersama dengan Tuhan. Engkau akan menemukan kasih setia Tuhan di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.